Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas, di pertemuan ini kita akan membahas tentang aspek teknis. Jadi, aspek teknis operasional ini lebih dikaitkan terhadap bagaimana sih perusahaan itu secara teknis operasionalnya itu dijelaskan dan itu bisa memberikan manfaat bagi perusahaan dalam proses produksi dari produk yang mereka hasilkan. Aspek operasi ini merupakan aspek untuk menilai kesiapan perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan menilai ketepatan lokasi, lokasi produksinya di mana dan juga layoutnya serta kesiagaan dari mesin-mesin yang akan digunakan. Jadi memang intinya adalah bagaimana sih perusahaan itu menentukan lokasinya tepat enggak, misalkan pertimbangannya mungkin dekat dengan bahan baku, dekat dengan konsumennya, dengan pelanggannya, kemudian luasnya butuh berapa banyak, kemudian layoutnya seperti apa, apakah layoutnya teratur sistematis gitu kan, untuk menunjang keefektifan dan keefisienan dari operasional perusahaan itu. Kemudian dari mesin-mesinnya, berapa sih kapasitas mesin yang bisa digunakan, nanti outputnya seberapa besar, itu ada di aspek operasi ini. Tujuan aspek teknis atau operasi yang pertama adalah agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat. Jadi di mana nih lokasinya? Oh, ada di tengah kota karena pasarnya dekat, pelanggan kita banyak di tengah kota. Atau mungkin oh agak minggir ke desa karena kita harus dekat dengan bahan baku yang kita butuhkan gitu. Itu misalkan yang bisa kita lakukan tujuannya. Kemudian yang kedua adalah agar perusahaan dapat menentukan layout yang tepat. Jadi layout ini kita fungsinya adalah bagaimana perusahaan itu nanti bisa menata eh, layout dari produksinya itu diatur sebagaimana rupanya sehingga bisa menciptakan keefektifan dan keefisienan dari proses keseluruhan operasional perusahaan. Kemudian dari aspek teknologi ini digunakan, tujuan aspek teknis ini agar perusahaan bisa menentukan teknologi yang tepat. Jadi ketemu nih teknologi tepat gunanya untuk bisa memproduksi apa yang mereka inginkan gitu. Misalkan ada teknologi terbaru, misalkan kita punya perusahaan keuangan, berarti kita juga bisa menyediakan fasilitas misalkan ATM, kemudian ya, online-nya itu apa, digital, secara digitalnya, jadi pelayanan secara digital, banking online gitu kan, itu kita bisa pakai teknologi ini atau mungkin kita bisa pakai yang terbaru, yang terupdate. Kalau sudah punya, kita sudah punya, ada yang update yang terbaru, kita harus update nih, ini untuk fungsinya untuk lebih bisa menerapkan teknologi tepat guna agar lebih efektif dan efisien. Kemudian menetap agar perusahaan bisa menentukan atau menetapkan metode persediaan yang paling baik. Jadi sebenarnya fungsinya adalah memang gitu. Jadi persediaan itu sebisa mungkin kan tidak ngendon, tidak stuck di dalam persediaan kita. Itu sebisa mungkin bisa dideliver kepada pelanggan-pelanggan kita. Sehingga kalau barang itu stok di persediaan saja, maka itu sebenarnya perusahaan rugi karena ada idle money, ada uang nganggur di sana. Nah, ini harus disebarin. Nah, untuk bisa mengetahui itu metode persediaan yang baik itu seperti apa? Apakah barang datang terus langsung barang first in first out gitu kan, yang datang pertama harus dikeluarkan pertama itu, atau last in, yang datang terakhir kita masukkan, kita keluarkan dulu gitu kan. Itu tergantung dari kebijakan dari perusahaan, tapi memang sebisa mungkin dari tujuan teknis ini kita bisa, perusahaan bisa menentukan nih kalau barang itu datang disimpan di sini, terus bagaimana dicatat kepada stok inventorinya, kemudian ada follow up dari penjualan, penjualan masuk ini sudah bisa dikirim lebih cepat kepada konsumen itu, jadinya barang di sini itu tidak nganggur di sini karena ini barang ini adalah nilainya adalah nilai uang sehingga kalau bisa terus berputar. Kemudian tujuan aspek teknis atau operasi yang berikutnya adalah agar perusahaan dapat menentukan kualitas tenaga kerjanya. Jadi dengan adanya teknisnya itu kita bisa tahu nih kualifikasi tenaga kerjanya apa, the right man in the right place-nya. Nah,
kualitasnya minimal standarnya seperti apa untuk operating mesin. Untuk operating mesin minimal dia harus paham mesin. Untuk operating listrik dia harus paham dengan listrik. Untuk pembukuan dia harus paham dengan teori pembukuan gitu kan. Untuk sales dia paham dan menguasai pasar. Itu contohnya. Kemudian penentuan lokasi usaha. Nah, ini juga menjadi pertimbangan di dalam aspek teknis operasional perusahaan. Terdapat 4 lokasi yang dipertimbangkan sesuai keperluan perusahaan, yaitu antara lain adalah lokasi untuk kantor pusat. Nah, kalau dia ada di tengah di sini kan dia bisa akses ke sana lebih dekat, ke sini lebih dekat, gitu kan, ke sana lagi lebih dekat itu. Lokasi untuk kantor pusat mesti harus dipilih yang strategis. Kemudian lokasi untuk pabrik. Lokasi untuk pabrik bisa kita tentukan, misalkan pertimbangan seperti tadi, kita mendekatkan kepada pasar atau kita mendekatkan kepada sumber bahan baku. Nah, kalau kita mendekatkan sumber bahan baku, biasanya paling besar adalah di sumber bahan baku, karena bahan baku untuk mengambil bahan bakunya biar lebih dekat sehingga memotong biaya angkut dari bahan baku. Kemudian lokasi gudang. Lokasi gudang ini juga menentukan, sebagaimana kita lihat bahwa penentuan lokasi usaha ini juga menentukan gudang menjadi penting karena ini bisa memberikan kesempatan atau peluang dari perusahaan untuk bisa lebih mendekatkan kepada konsumennya. Jadi ada sirkulasi barang yang terjaga di sana. Itu kita bisa lihat kalau kita punya usaha kita punya bisnis, kantornya di Surabaya, pabriknya ada di Jombang, tapi pasar kita kebanyakan di Sulawesi Selatan. Nah, kita harus punya di lokasi gudang di Sulawesi Selatan karena barang yang kita produksi di Jombang nanti dikirimkan kepada gudang di Sulawesi Selatan. Karena biar barang itu tidak ngendon di pabrik. Nah, dengan adanya di gudang, ada gudang distribusi di sana, lebih cepat gitu ke pasar, ke konsumen kita lebih cepat nanti ke sana gitu. Kemudian ada lagi di kantor cabang. Kalau misalkan kita di Sulawesi Selatan ternyata berkembang sangat pesat. Nah, kita mau ekspansi nih ke Maluku, kita mau ekspansi ke Papua. Nah, otomatis butuh cabang untuk Indonesia Timur, maka dibuat cabang di Sulawesi Selatan, di Makassar. Misalkan kita buat cabang di sana, kantor cabang dari perusahaan yang kita miliki yang kantor pusatnya ada di Surabaya. Contohnya. Kemudian pertimbangan lokasi pabrik, ada dua faktor pertimbangan lokasi pabrik. Yang pertama adalah faktor primer dan yang kedua adalah sekunder. Jadi kalau kita lihat yang faktor primernya di sini ini dekat dengan pasar yang ya pasar dalam artian pasar yang lebih luas ya, tidak seperti pasar Pon, pasar Legi itu enggak, tapi lebih ke pasar itu memang adalah pembeli-pembeli potensial yang bisa kita induce untuk bisa memperkenalkan dan bahkan bisa sampai eksekusi closing pembelian produk kita. Kemudian faktor berikutnya adalah dekat dengan bahan baku. Ini tadi lokasi pabriknya dekat dengan bahan baku. Kalau butuh bahan baku itu kita bisa cari di yang paling dekat, misalkan itu. Jadi misalkan butuh kita pabriknya, kita mungkin punya pabrik eh, air mineral gitu kan, kita bisa cari yang paling dekat dengan bahan baku di mana, dan paling aman stok bahan bakunya itu biasanya kan di lereng-lereng gunung gitu. Nah, itu bisa di situ. Kemudian tersedia tenaga kerja. Nah, ini juga menjadi penting karena kita misalkan buat pabrik ada di misalkan di Ngoro ya, di Ngoro Industri di Pasuruan atau di Pasuruan atau di Sidoarjo gitu kan. Nah, di sana banyak tenaga kerjanya, tapi kalau kita misalkan buat pabrik itu agak di misalkan di daerah pedalaman di Malang Selatan gitu kan. Di sana kan sedikit ya ada tenaga kerja tapi kan tidak kualifikasinya tidak memenuhi mungkin untuk mengoperasionalkan komputer kesulitan misalkan, atau mungkin mengoperasionalkan mesin dia nggak paham itu, maka harus kita cari ketersediaan tenaga kerjanya. Bisa ndak yang ada tenaga kerja yang bisa mengisi itu dan punya kapasitas untuk mengisi itu. Kemudian terdapat fasilitas pengangkutan. Nah, ini juga menjadi penting. Kalau di dekat jalan ruas tol, dekat pintu tol itu biasanya lebih disukai oleh pabrik karena dia lebih cepat untuk masuk ke tol kan, jadi hambatannya lebih minim gitu. Tidak seperti kalau misalkan harus masuk mungkin dia cari oh ini murah, pilih murahnya aja. Tapi lokasinya katakanlah di Wonosalam kan agak kesulitan akhirnya untuk mencapai ruas jalan provinsinya. Nah, itu mesti menjadi pertimbangan. Kemudian tersedianya sarana dan prasarana atau sarpras. Nah, kalau kita punya pabrik, kita pertimbangan lokasi kita, nah ini worth it enggak kita buat misalkan
kita buat pabrik di Kabo sebelum ada jembatan pelosok yang sekarang dibangun. Kalau zaman dulu kan ada jembatan yang kecil itu, nah itu pasti menghambat. Biasanya apa, investor nggak seneng. Nah itu dicari, makanya akhirnya dicari solusi, sekarang dibangunkan jembatan yang besar yang melintasi Sungai Berantas yang ada di pelosok itu untuk mempermudah dan adanya sarana prasarana yang bisa mempercepat transportasi dari pabrik, sehingga itu lebih disukai. Jadi misalkan nanti lokasinya ada di Kabo pun itu lebih cepat untuk akses ke dalam tol. Kemudian sikap masyarakatnya seperti apa? Ini juga menjadi pengaruh penting. Jadi ada salah satu pabrik, kemudian seperti yang saya dampingi itu masyarakatnya eh, menolak karena dia menganggap itu merusak. Mereka khawatir terjadi seperti Lapindo. Nah, itu akhirnya menjadi masalah juga. Nah, makanya kita mesti bisa bagaimana menyikapi masyarakat yang ada di sekitar pabrik. Ini adalah faktor primernya, ini faktor utama dalam pertimbangan lokasi pabrik. Faktor sekunder yang menjadi pertimbangan berikutnya yang mungkin bisa kita lihat, kesampingkan setelah kita penuhi faktor primernya, itu adalah biaya investasi di lokasinya. Berapa besar sih kira-kira? Kalau terlalu tinggi ya kita bisa pindah, kita bisa ajukan lokasi yang lain, misalkan seperti di Jombang itu memang biaya tenaga kerjanya agak tinggi karena UMK-nya agak tinggi. Makanya kebanyakan dari beberapa pabrik itu sudah mulai pindah ke Nganjuk dengan di Ngawi karena mereka sudah dekat dengan tol. Jadi dan tenaga kerjanya biayanya jauh lebih rendah daripada di Jombang. Ini menjadi pertimbangan. Kemudian proses perkembangan harga. Nah, ini juga menjadi faktornya. Jadi bagaimana nanti harga ke depan itu dia worth it enggak? Jadi perusahaan itu akan juga melihat apakah harga itu nanti ke depan ada kenaikan atau bahkan menjadi penurunan karena adanya perubahan selera pasar. Nah, ini menjadi pertimbangan juga. Kemudian adalah kemungkinan perluasan lokasi. Nah, misalkan kita sudah punya pabrik, di sana kita sudah tentukan lokasi itu, dan kira-kira ada nggak efek yang bisa dilakukan dari ekspansinya lokasi pabrik. Jadi contohnya seperti di pabrik Aqua yang ada di Pandaan, dulu itu luas lahannya hanya sekitar 3,5 hektar, tetapi karena ada perluasan lokasinya dia mengembangkan dan bisa membeli lokasi-lokasi yang ada di sekitar pabrik dengan harga yang pantas, maka sekarang bisa sampai 8 hektar. Kemudian ini lagi fasilitas penunjang lainnya. Nah, ini juga menjadi pengaruh. Jangan sampai kita buat pabrik tapi kesulitan misalkan untuk dapat penunjang lainnya. Misalkan kita sudah dapat lokasinya, tapi untuk listrik bisa masuk agak susah. Butuh biaya yang besar. Sudah masuk listriknya, ada masalah lagi dalam konteks nambah jaringan teleponnya, harus nambah lagi biaya investasi yang terlalu besar. Nah, itu yang contohnya. Ini yang menjadi masalah. Maka fasilitas penunjang lain ini juga menjadi penting memang dalam pertimbangan lokasi pabrik. Misalkan kita lokasi pabriknya dekat dengan fasilitas umum, dekat dengan kantor polisi mungkin ya, nggak jauh-jauh, mungkin 1 kilometer gitu. Itu lebih disukai karena keamanan lokasi pabrik lebih terjaga. Kemudian misalkan dekat dengan sungai contohnya. Kenapa kok kebanyakan lebih milih dekat dengan sungai? Karena untuk pengolahan limbahnya, buangnya itu tidak terlalu sulit ya. Kalau dekat dengan sungai, itu contohnya. Kemudian iklim dan tanah ini juga menjadi pengaruh. Faktor sekunder yang terkait dengan iklim dan tanah, kita akan bisa melihat bahwa jangan sampai kita punya pabrik lokasi iklimnya itu ekstrim gitu ya. Ada misalkan mudah terkena rawan bencana puting beliung, angin puting beliung. Nah, ini agak susah juga, akhirnya kan ngerusak fasilitas pabrik dan sebagainya itu. Kemudian dengan tanahnya juga, apakah tanahnya itu rusak? Nanti kalau tanahnya rusak ada faktor ambles, itu ada beberapa resiko yang ada di sana. Bahkan ada pabrik, salah satu pabrik yang saya dampingi itu juga lokasinya dia beli udah murah, kemudian dia ada dekat dengan akses jalan besar, dengan jalan provinsi, tapi kondisinya memang agak miring dan itu rentan bencana longsor, sehingga kita lakukan asesmen ulang, itu tidak jadi dibangun di sana. Jadi lokasi lahirnya menjadi lokasi aset pabrik tapi tidak digunakan untuk kegiatan produksi, itu contohnya. Kemudian dengan masalah pajak ini menjadi faktor sekunder juga. Jadi jangan sampai ada pajak-pajak yang tidak resmi yang masuk ke dalam
proses pendirian pabrik nanti. Nah, ini juga menjadi salah satu masalah tersendiri. Maka mesti kita cari lokasi yang tidak ada masalah dalam pajaknya. Metode pemilihan lokasi kita di bisnis kita itu yang pertama adalah menggunakan metode penilaian hasil value. Kemudian kita bisa pakai metode perbandingan biaya. Kita bisa pakai metode analisis ekonomi. Jadi ini adalah beberapa metode penilaian lokasi yang bisa kita gunakan di dalam proses pendirian pabrik atau bisnis lah ya, bisnis. Kalau kita lihat di metode-metode ini kaitannya memang dengan eh, dari konteks pemilihan lokasi. Artinya hasil value-nya seperti apa. Kalau kita memilih lokasi, nanti nilai dari tempat atau lokasi yang ditentukan oleh pabrik itu apakah itu ada perkembangan atau tidak, karena itu kan kaitannya dengan aset. Jadi kalau biasanya kalau lokasinya bagus, otomatis misalkan dekat dengan jalan raya provinsi, jalan raya nasional, itu hasilnya pasti bagus karena dia punya value, penambahan value atau value added yang lebih cepat daripada lokasi yang mungkin ada di pinggir-pinggir atau masih masuk lagi ke dalam jalan-jalan kampung gitu kan. Itu memang menjadi masalah yang ada di sana. Kemudian di metode perbandingan biaya ini juga ada pertimbangan penilaian lokasi. Pasti perusahaan akan memilih kira-kira biaya di lokasi A dengan lokasi B itu lebih mana ringannya. Perusahaan akan lebih prefer kepada lokasi pabrik yang memiliki biaya yang lebih rendah, baik itu mungkin biaya operasional, biaya sosial bahkan, dan biaya-biaya yang tidak terduga yang lainnya. Kemudian ada di metode analisis ekonomi. Ini kaitannya dengan kondisi ekonominya dari perkembangan bisnisnya sendiri. Perusahaan akan menilai lokasi itu berdasarkan dari sektor ekonomi yang paling menguntungkan. Itu yang akan dipilih oleh perusahaan. Kemudian kita lihat di luas produksi. Jadi sebagian mengumpulkan bahwa proses dari produksi merupakan proses perubahan dari masukan menjadi keluaran. Jadi kalau kita lihat di sini itu adalah di sini adalah proses produksi itu merupakan, jadi ada perubahan masukan menjadi keluaran. Nah, itu. Kemudian pembagian umum dilakukan dalam proses produksi adalah proses yang sifatnya ekstrim. Ya, ini adalah proses produksi terus menerus. Jadi continuous production, artinya nggak ada berhentinya tuh produksinya 24 jam 7 kali dalam seminggu gitu ya, nggak ada liburnya. Karena kalau libur biasanya kadang-kadang ada beberapa pabrik itu kalau dia harus mematikan mesinnya untuk menghidupkan lagi itu butuh biaya yang besar, butuh memanaskan mesin, butuh memberikan ini apa, menata ulang lagi, bahkan bisa sampai proses ngidupin saja bisa sampai ratusan bahkan miliaran rupiah. Kemudian proses produksi terputus-putus atau intermittent production. Jadi ini tergantung biasanya di dalam proses, ada skala tersendiri dalam proses produksinya. Dan kemudian ada lagi proses produksi intermediate yang dia hanya menyambungkan dari proses produksi misalkan barang setengah jadi menjadi barang jadi, itu ada di intermediate ini. Nah, kalau kita lihat di sini ini ada contoh dari proses produksi terus-menerus. Ini adalah produksi tepung ya. Kalau kita lihat ini dia nggak berhenti terus. Nah, untuk menyalakan mesinnya sendiri ini butuh biaya dan waktu yang lama dan biaya yang besar. Nah, kalau ini adalah proses produksi terputus-putus, intermittent production. Artinya ini bisa saja berhenti. Misalkan hanya sampai jam 9 berhenti, besok dimulai lagi pagi gitu kan, karena tenaga kerjanya harus istirahat dengan kapasitas yang tertentu itu. Itu contohnya. Nah, kemudian ada lagi proses produksi intermediate. Jadi ini sebenarnya melakukan proses produksi dari barang setengah jadi menjadi barang jadi. Ini ada kertas yang nanti bisa menjadi kardus gitu kan. Itu contohnya nanti ini masih setengah jadi.
Kemudian kita lihat di tata letak atau layout dari perusahaan kita. Nah, ini menjadi penting karena dengan layout yang bagus, kalau di dalam minimarket ini contohnya dengan layout yang bagus, orang biasanya adalah meletakkan kebutuhan yang eye catching itu di depan. Jadi barang-barang yang fast moving itu biasanya ada di depan gitu kan. Kemudian barang-barang yang kebutuhan tertentu itu ada di pojok-pojok itu biasanya itu. Nah, layout garis biasanya ini sebagai layout produk. Jadi layout produk artinya pengaturan letak-letak mesin atau fasilitas produksi dalam satu pabrik berdasarkan atas urutan proses produksinya. Jadi ini ditata gitu kan, misalkan ada lahan petanya sekian, ini ditata akhirnya, oh ini bagian penerimaan, barang penerimaan, nanti dari sini ada sortir yang ada di sini, dan ini ada jalannya, mungkin mungkin untuk warna jalan itu biasanya di khusus dibedakan gitu kan, dibedakan ya, ini jalan itu dibedakan, misalkan ini jalan. Jadi tenaga kerja atau yang lainnya tidak boleh lebih dari garam yang kuning ini gitu, itu contohnya ya, yang merah-merah ini adalah produksi mesinnya gitu, proses-prosesnya, ini contohnya. Jadi barang yang dikerjakan setiap hari selalu sama dan arus barang seolah-olah menyerupai garis meskipun sebenarnya tidak ada garis lurus di sini. Kalau ini adalah barang di mesin satu, kemudian dia masuk di mesin 2, kemudian dia masuk ke mesin 3, mesin 4, 5, dan 6, kemudian kalau jadi dia keluar gitu kan. Ini contohnya seperti ini. Setidaknya secara garis ada garis imajiner seperti ini. Tapi beberapa memang perusahaan itu juga melengkapi dengan mereka gambarin. Makanya kalau kita lihat kadang-kala di pabrik itu ada di lantainya ada lokasi alurnya itu. Layout fungsional, jadi layout fungsional ini sering disebut sebagai layout proses. Mesin atau fasilitas yang memiliki kegunaan sama dikelompokkan dan ditekan pada ruangan atau tempat yang sama. Jadi contohnya seperti ini. Ini biasanya dituliskan di lantai biasanya kan. Nah, yang biru ini adalah garis biru, ini adalah garis wilayah. Garis wilayah proses ya. Nah, yang merah ini adalah garis proses dari barang yang masuk. Jadi misalkan kalau di sini masuk, dia ada pemotongan bahan baku, kemudian di sini ada masuk cor, di sini dibubut, digerinda, nanti gerinda ada sebagian yang dibor, nah sebagian yang bahan yang digerinda itu dipoles, kemudian ada di vacuumnya, nanti barang kalau sudah dia jadi keluar. Ini prosesnya. Nah, di industri kecil pun bisa saja memungkinkan. Saya pernah kenal seorang produsen makanan ringan asli Jombang. Nah, produknya adalah olahan salak, di pabriknya ya ada seperti itu ya, seperti yang saya gambarkan tadi. Ada gambar untuk wilayah penjemuran, ada gambar untuk pemrosesan, ada proses untuk perendaman gitu kan. Seperti itu. Kemudian layout kelompok atau grup layout adalah suatu pengaturan letak fasilitas suatu pabrik berdasarkan kelompok barang yang dikerjakan. Nah, ini bisa kita lihat di sini berdasarkan apa yang dikerjakan. Misalkan ada potong, barang itu biasanya kan masuk dipotong dulu kan. Barang itu kan masuknya dipotong dulu nih. Nanti setelah potong ada yang dalam bentuknya sol. Nah, ini untuk sol. Kemudian ada yang untuk dijahit, kebutuhan untuk dijahit. Nah, beberapa bahan juga ada yang langsung dijahit juga. Ini pasang perlengkapannya, dan ini ada proses finishing. Ini untuk solnya di bagian bawah, itu ada bagian atas. Di sini kemudian ada assembling atau perakitan. Nah, sehingga ada produknya sudah jadi gitu kan. Ini untuk yang produk sepatu. Nah, untuk yang produk tas dan koper itu seperti ini, ada dijahit, kemudian pasang perlengkapannya, pernik-perniknya, kancingnya, selerekannya gitu kan, resletingnya gitu. Nah, kalau ini dijahit, kemudian di sini setelah itu di finishing. Nah, akhirnya dibungkus jadi satu. Ini layoutnya secara grup ya. Jadi ada grup pasang perlengkapan, ada layout dengan posisi tetap, ini sering disebut sebagai layout by fixed material position atau fixed layout. Ini layout yang posisi tetap ini merupakan pengaturan fasilitas produksi dalam membuat barang-barang yang letak-letaknya tetap dan tidak dipindah-pindah. Nah, seperti ini udah masuk ini misalkan pabrik
ada sebuah pabrik ini, pabrik sepatu. Kalau kita bisa lihat ini, begitu ini masuk gitu kan, ini ada kantor utama, ada kantor utamanya. Kemudian tetapnya udah tetap di sini, barang masuk ini di sini biasanya ada timbangan untuk menimbang bahan yang masuk dan bahan keluar gitu kan. Ada binangan hidrolis yang ditimbang dengan truknya sekalian gitu. Nanti ada ini di tempat sortir, mungkin ini ada gudang. Ini gudang ini gudang bahan baku, dan ada gudang produk gitu kan. Jadi ada prosesnya, ini fix, nggak bisa dipindah-pindah, ini sudah ditentukan. Ini contohnya. Kemudian ada lagi di dalam aspek teknis, itu adalah pemilihan teknologi. Bagaimana caranya kita memilih teknologi yang tepat guna untuk bisa menghasilkan produk-produk kita. Kalau komunikasi ini contohnya ada 5G gitu kan. Di telekomunikasinya itu nanti bisa ada kita hubungan dengan satelit, misalkan dengan gelombang-gelombang wifi. Itu contohnya. Contohnya ada ATM, barcode, dan faksimil. Ini adalah contoh eh, dari aspek teknologinya ya, yang bisa menunjang kegiatan utama dari proses bisnisnya di sektor. Kemudian di persediaan, kalau menurut Pak Dede, persediaan atau inventory adalah sejumlah bahan atau barang yang tersedia untuk digunakan sewaktu-waktu di masa mendatang. Nah, ini untuk membagi persediaan itu dibagi menjadi 5 menurut Setiawati. Yang pertama, persediaan bahan mentah, kemudian persediaan komponen-komponen rakitannya, kemudian persediaan bahan penolong atau pembantu. Nah, kalau di bahan mentah, kalau kita bisa membuat sepatu, misalkan di sini ada bahan mentah dari karet, dari kain, dari kulit gitu kan. Kalau komponen-komponen rakitannya ini ada kancing misalkan, atau benang untuk jahitnya, itu masuk di komponen-komponen rakitannya. Kemudian ada lagi persediaan bahan penolong atau bahan pembantu seperti kardusnya, stikernya, labelnya, itu masuk di sini. Persediaan barang dalam proses atau setengah jadi, ini bisa saja misalkan jadi kelompok sepatunya dulu, atau mungkin jadi kelompok dari solnya dulu sendiri, terus nanti head sepatunya ya itu sendiri, tali sepatunya sendiri, ini masih di setengah jadi. Nah, di sini ada persediaan barang jadi. Ini sudah jadi, sudah fix, sepatunya masuk boxnya udah dibungkus rapi. Nah, ini persediaan barang jadi. Kemudian di pengendalian persediaan ini diartikan sebagai suatu kegiatan untuk menentukan tingkat dan komposisi. Jadi tingkat dan kemudian komposisi dari persediaan bahan baku, dari persediaan. Sehingga perusahaan bisa melindungi kelancaran produksinya dan penjualan serta kebutuhan-kebutuhan pembelanjaan perusahaan yang dengan lebih efektif dan efisien. Jadi itu. Jadi melindungi kelancaran produksi ya. Jadi utamanya persediaan ini digunakan untuk melindungi kelancaran produksinya sehingga bisa dilakukan dengan efektif dan efisien. Ini proses pengendalian dari persediaan. Begitu juga ini kalau di usaha kecil juga bisa berpengaruh kan. Misalkan kita buat usaha kafe. Kafe itu kan pasti butuh pengendalian persediaan. Kapan sih kira-kira gula habis? Kapan sih kopi sasetnya kita habis? Kapan sih itu ada proses ini. Jadi pengendalian persediaan, jangan sampai habis baru diajukan untuk pembelian. Nah, itu jangan sampai. Nah, di pengendalian persediaan ini, dengan adanya ini kita bisa membuat schedule pembelanjaan. Misalkan misalkan kalau gula atau saset kopi sasetnya kalau tinggal 5 harus beli gitu kan, beli lagi itu contohnya. Kemudian fungsi dan tujuan pengendalian persediaan menurut Nilwan Sofwandi dan Gunawan. Ini memberikan informasi bagi manajemen mengenai kegiatan persediaan, menyediakan persediaan dalam jumlah secukupnya. Jadi yang pertama adalah informasi ya tentang keadaan persediaannya. Pasti ini manajemen kalau butuh informasi persediaan berapa itu langsung sudah ada. Kemudian menyediakan persediaan dalam jumlah secukupnya. Jadi persediaan jumlah secukupnya. Kenapa kok secukupnya? Karena untuk menghindari kegiatan produksi terhenti dan tidak mampu menyerahkan persediaan tepat waktu. Jadi untuk menghindari terhenti dan bisa persediaannya tepat waktu.
Kemudian menjaga tingkat kesediaan yang ekonomis. Ini juga menjadi pengaruh ya. Karena kenapa kok ekonomis? Jangan sampai kebanyakan barang di persediaan, karena itu sebenarnya nilai uang gitu kan. Kemudian Economic Order Quantity atau EOQ atau kuantitas pesanan ekonomi. Jadi model Economic Order Quantity ini adalah salah satu model pengendalian persediaan. Ini adalah model pengendalian persediaan paling tua dan paling terkenal. Model ini diperkenalkan oleh Ford W. Harris pada tahun 1959, tapi lebih dikenal sebagai model Wilson gitu. Karena pada tahun 1934 dikembangkan oleh Wilson. Model EOQ menurut Render dan Hayes memiliki asumsi yang pertama, jumlah permintaan diketahui. Jadi permintaannya diketahui dan memiliki sifat konstan ya, itu. Artinya sudah diketahui berapa sih kira-kira permintaan akan persediaan itu, kemudian ini bersifat konstan sama terus. Kemudian ada waktu tunggu dalam proses penyediaan persediaannya. Kemudian penerimaan persediaan bersifat instan dan selesai seluruhnya. Kemudian ada lagi di biaya variabel. Jadi dia selain persediaan yang di dalam metode EOQ ini bersifat instan dan selesai seluruhnya dalam skala produksi yang dibutuhkan. Nah, ini juga menjadi biaya variabel karena semakin besar jumlah produksinya, maka otomatis butuh persediaan yang sifatnya lebih besar juga. Ini tergantung dari biaya permintaan dari produksinya. Kemudian ini kita bisa lihat rumus EOQ-nya. Jadi kalau kita lihat di sini rumus EOQ-nya adalah quantity, ini kuantitas ya. Jadi ini adalah kuantitas. Kuantitas sama dengan akar dari 2 dikali demand permintaannya dikali OC ini adalah ordering cost atau biaya pemesanan. Jadi ini adalah biaya pemesanan ini. Kemudian ini adalah permintaan demand. Nah, ini demand. Ini demand dibagi dengan CC. CC ini adalah carrying cost atau biaya penyimpanan, biaya membawa ya, biaya penyimpanan. Kemudian rumus selanjutnya yang bisa kita cari adalah di biaya penyimpanan per tahun. Q itu adalah quantity dibagi 2 dikalikan CC, biaya penyimpanannya berapa. Kemudian biaya pemesanan per tahun adalah demand permintaan barang itu berapa dibagi dengan Q quantity jumlah pesanannya berapa dikali dengan CC atau carrying cost atau biaya penyimpanannya. Total biaya per tahun itu adalah sama dengan total cost. Jadi ini adalah total cost. Total cost atau total biaya. Jadi total biaya yang dikeluarkan itu adalah Q per 2. Ini adalah biaya penyimpanan per tahun, Q per 2 kali CC ini kan. Jadi ini masuk di sini ya. Kemudian ditambahkan dengan biaya pesanan per tahun, biaya pemesanan per tahun. Nah, ini biaya pemesanan per tahun, ini ada di sini. Itu sama dengan total cost. Kita lihat contoh soalnya ya. Kalau misalkan Ahmad menginginkan PT amankan barang 6.000 unit per tahun dengan biaya pemesanan Rp5 per unit, sedangkan biaya penyimpanannya adalah Rp6 per unit, kita bisa menghitung pesanan paling ekonomis dengan EOQ. Jadi ini permintaannya per tahun, ini adalah carrying cost-nya ya, biaya penyimpanannya, carrying cost-nya Rp6 per unit per tahun. Kemudian OC ini adalah biaya pemesanannya Rp5 per pesan ya, per pesan barangnya. Sehingga kita bisa lihat kita pakai rumusnya seperti ini tinggal dimasukkan saja semua sehingga ketemunya adalah U-nya adalah 100 unit.
Jadi pesanan yang paling ekonomis adalah di 100 unit. Maka kita bisa mencari total cost-nya, jumlah total biaya, total cost yang dikeluarkan untuk pesanan 100 unit ini ya. Nah, ini untuk 100 unit ini berapa? Ini kita tinggal masukkan ke sini. Yang 100 unit ini, nah ini kuantitinya masuk di sini. Nah, ini tinggal dicari, dimasukkan saja semuanya sehingga ketemunya adalah 600 rupiah. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk pesanan 100 unit adalah 600 rupiah. Jika dia diukur dengan rupiah, maka CC atau carrying cost dan juga key quantity diukur dengan rupiah juga, gitu kan? Jadi semuanya diukur rupiah. Maka rumus yang digunakan sama seperti yang di atas. Jika harga per unitnya adalah 15, maka permintaan per tahunnya adalah 15 unit. Ini 15 unit ini dikalikan dengan 6.000. Ini harganya, sehingga totalnya adalah 90.000. Maka carrying cost-nya atau biaya penyimpanannya adalah 6 rupiah dibagi dengan 15 harga per unitnya ya, ini biayanya. Kemudian sama dengan 0,4 rupiah per unit per tahun ini. Sehingga kita bisa lihat Q dalam rupiahnya juga, permintaan dalam rupiahnya adalah 2 kali 90.000. Ini adalah permintaannya per tahun ini permintaan per tahunnya dari sini itu, kemudian dikalikan dengan 5 dibagi dengan 0,4 dari data yang sebelumnya, sama dengan 1.500 rupiah. Jadi jumlah optimal ordernya itu adalah 1.500 rupiah ini. Nah, apa dengan safety stocks yang bisa kita dapatkan di sini? Jadi kalau menurut Kasmir itu safety stock merupakan persediaan pengamanan. Jadi safety stock ini persediaan pengamanan atau persediaan tambahan. Jadi persediaan tambahan yang dilakukan perusahaan agar tidak terjadi kekurangan bahan. Safety stock sangat diperlukan guna mengantisipasi membludaknya permintaan akibat dari permintaan yang tidak terduga. Jadi menurut Slamet dan Fajrin, dalam Fajrin dan Slamet, rumus safety stock adalah ini. Safety stock sama dengan pemakaian maksimum dikurangi pemakaian rata-rata dikali dengan lead time. Jadi pemakaian maksimumnya berapa? Kemudian dikurangi dengan pemakaian rata-ratanya dari proses dari persediaannya itu berapa. Jadi kalau kita lihat pemakaian maksimum dikurangi dengan pemakaian rata-rata, ini nanti dikalikan dengan lead time. Jadi lead time ini adalah waktu antara pesanan pelanggan yang telah dikonfirmasi dan pengiriman barang sampai kepada pembeli. Ini lead time. Contohnya seperti ini. Misalkan PT Jawara memperkirakan pemakaian maksimum bahan-bahan per minggunya adalah 650 kg. Pemakaian rata-ratanya 500 kg dan lama lead time-nya 2 minggu. Maka kita lihat safety stock-nya. Nah, kita lihat pemakaian maksimumnya ini adalah 650 kg per minggunya. Pemakaian rata-ratanya adalah 500 kg per minggu. Maka lead time-nya adalah 2 minggu ya. Dengan adanya lead time 2 minggu atau waktu antara pesanan pelanggan dengan yang dikonfirmasi dengan pengiriman barang, jadi konsumen pesan dan itu bisa diterima oleh konsumen itu berapa lama, nah itu adalah lead time. Kita akan lihat di sini bahwa safety stocknya sama dengan pemakaian maksimum dikurangi pemakaian rata-rata dikali lead time, sehingga ketemunya adalah 300. Maka safety stock PT Jawara sebesar 300 kg. Ini adalah stok aman dalam persediaan mereka, sehingga ketersediaan produknya di dalam pasar tetap terjaga.
Reorder point. Jadi kalau kita lihat di sini, reorder point ini adalah titik pemesanan ulang atau reorder point. Disingkat dengan ROP. Ini adalah waktu pesan memesan kembali atas batas waktu pemesanan kembali dengan melihat jumlah minimal yang tersedia. Jadi memang di sini konteksnya ada tetap di reorder, jadi memesan kembali. Rumusnya adalah D ini adalah permintaan perharinya, ini. Kemudian D besar ini adalah D kecil, D besarnya adalah permintaan per tahun, gitu ya. Kalau ini per hari, yang D besar ini adalah permintaan per tahun, jumlah hari kerja per tahun. Nah, dibagi dengan jumlah hari kerja per tahun. ROP-nya atau reorder point itu sama dengan D kecil dikalikan dengan L. D kecil adalah permintaan perharinya dikalikan dengan lead time. Berapa lama sih lead time-nya itu dikalikan. Contohnya kalau kita lihat ada perusahaan ada permintaan sebanyak 8.000 unit setiap tahunnya ya. Ini setiap tahun. Sehingga ini adalah D besar. Ini adalah D besar. Kemudian beroperasi selama 200 hari kerja. Ini adalah jumlah hari kerja per tahun. 200 hari kerja per tahun. Rata-rata pengiriman membutuhkan waktu 3 hari. Ini adalah L ya. L itu adalah lead time-nya. Ini L. Maka kita bisa lihat ROP-nya berapa gitu. ROP kalau kita lihat di sini D-nya sekian, ketemu 8.000 ya. Kemudian ini adalah jumlah hari kerja per tahunnya 200 hari kerja per tahun. Sehingga ketemu D kecilnya, atau kita bisa lihat ini adalah 40. D kecilnya adalah 40 permintaan per hari. Jadi ini adalah permintaan per hari. Maka ROP-nya kita bisa cari. Ini hasil ini kita masukkan ke sini. Yang L-nya ini adalah 3 hari ini. Nah, ketemu ROP-nya adalah 120 unit. Maka pada tingkat persediaan turun ke tingkat 120 unit, perusahaan harus melakukan pemesanan gitu kan. Jadi kalau sudah ada 120 hanya tinggal 120 unit, maka perusahaan harus melakukan pemesanan gitu. Nah, pesanan akan tiba dalam waktu 3 hari, itu lead time-nya. Tepat setelah persediaan perusahaan telah habis. Itu cara melihatnya dari ROP. Itu terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.